الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على حي على حي على حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله ومن محمد الذي وعده إنك لا تخلف
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على أشرف العرب والعجم وإمام مكة والمدينة والحرم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وزده يا رب شرفا وكرما ومهابة وتعظيما Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
معاشر المسلمين رحمكم الله، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يوم الجمعة سيد الأيام وعيد المسلمين. وعن السلف الصالح أن الخطبة فيها مكان ركعتين، فإذا صعد الخطيب المنبر وشرع في الخطبة فلا يتكلمن أحدكم، فقد ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. وفي حديث آخر: ومن لغى فلا جمعة له. أنصتوا واستمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واستمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واستمعوا وأطيعوا رحمكم الله. الحمد لله، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في الكتاب الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla, karena pada siang hari ini kita masih diberikan karunia oleh Allah untuk melakukan salat Jumat secara berjamaah, yang merupakan bagian dari kewajiban kita sebagai laki-laki yang sudah memenuhi persyaratan. Ini adalah bukti ketaatan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Untuk itu jamaah yang dirahmati Allah,
Mari kita terus bertekad untuk selalu meningkatkan derajat dan kualitas keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa dalam arti menjalankan seluruh perintah Allah dan meninggalkan semua larangan-larangannya. Kata-kata takwa ini pun erat kaitannya dari ibadah Ramadan yang baru saja meninggalkan kita. Semoga nilai ketakwaan itu, predikat ketakwaan itu benar-benar melekat pada diri setiap pribadi kaum muslimin dan muslimah yang benar-benar melaksanakan ibadah puasa Ramadan secara baik dan benar sesuai dengan tuntunan dan syariat yang diajarkan oleh baginda Rasulullah. Bukankah takwa ini juga bagian dari tujuan orang yang ibadah puasa? Semua ingin menggapai predikat takwa, tapi pada fakta dan kenyataannya belum tentu semua orang bisa meraih derajat takwa dimaksud. Selawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya. Semoga pada hari kiamat nanti kita dan keluarga besar kita mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat beliau, siapakah yang mau mempelajari nasihat dariku sekaligus untuk mengamalkannya, atau setidaknya mengerjakannya kepada siapa saja yang mau dan mampu untuk mengamalkannya. Para sahabat semua terdiam sesaat, lalu terdengar suara menjawab, "Aku, wahai Rasulullah," jawab salah seorang, yakni dari Abu Hurairah. Lalu beliau memegang tanganku dan menyebutkan ada 5 nasihat, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, hendaklah hal-hal yang haram, niscaya engkau akan menjadi orang yang paling baik manakala engkau jauhi dalam hidup dan kehidupan. Seorang muslim selalu memperhatikan tentang halal dan haram dalam kehidupannya, sebagaimana Allah tegaskan di dalam firman-Nya dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 168. Ya ayyuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan tayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Artinya, wahai sekalian manusia, makanlah yang halal lebih baik dari apa yang terdapat di bumi ini, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu. Hadirin rahimakumullah, makanan memiliki pengaruh terhadap perilaku seseorang. Bahkan bisa jadi doa kita terhijab, doa kita terdinding, doa kita terhalang gara-gara darah daging kita yang masuk ke dalam perut kita tumbuh dari bahan makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Islam mewajibkan umatnya supaya makan makanan yang baik lagi halal. Bahkan bukan hanya makanannya, tetapi cara mencarinya, prosesnya, dan seterusnya. Bukankah pada Oktober 2026 mendatang, pemerintah akan menerapkan
wajib halal Oktober 2026. Artinya adalah bahwa semua produk makanan yang beredar di tengah-tengah masyarakat, apakah itu makanan yang terbuat dari makanan yang tidak dari sembelihan, lebih khusus dari bahan yang makanan bersumber dari makanan yang wajib disembelih dengan menyebut nama Allah. Dalam praktek kenyataannya, ketika kita mengadakan pengawasan di beberapa tempat tertentu, ternyata masih ada leher ayam yang tidak terputus saluran makanannya, saluran napasnya, dan saluran naji dan saluran tenggorokannya. Ini adalah bagian dari kehati-hatian kita. Karena itu berhati-hatilah para kaum muslimin dan muslimat dalam memilih mengkonsumsi makanan yang menjadi kebutuhan sehari-hari. Baik itu dari rumah potong hewan, rumah potong unggas, apalagi yang memang tidak jelas sumbernya, orang-orang atau oknum yang nakal hanya semata-mata mencari keuntungan belaka tanpa memperhatikan halal dan haramnya makanan yang akan dikonsumsikan oleh umat Islam. Yang kedua adalah ridha terhadap apa yang Allah kurniakan kepadamu. Ridha ini penting bagi kita. Niscaya kita akan menjadi orang yang paling merasa berkecukupan dalam hidup dan kehidupan, mana kita benar-benar ridha terhadap Allah. Orang yang merasa cukup dengan pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala, tatkala berada dalam keadaan kekurangan, maka sikap mereka, tindakan mereka sama sekali tidak pernah mengeluh terhadap Allah. Inilah orang yang dimaksud ridha kepada Allah. Demikian pula orang yang merasa cukup dengan pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika berada dalam keadaan yang berlebihan ataupun kekurangan, mereka pun tidak mengeluh dan tidak keluh kesah, selalu istiqamah dalam kesabaran. Demikian selanjutnya, apabila berada dalam keadaan yang berkecukupan, bahkan tergolong berlebih, Allah akan menambah nikmatnya yang demikian. Namun mereka pun tetap bersabar kepada Allah. Hal ini sejalan dengan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tertera dalam Quran surah Ibrahim ayat 7. Wa yasta'azzan la in syakartum la'azidannakum wa la in kafartum inna 'azabi lasyadid. Dan ingatlah tatkala Tuhanmu memberikan kamu, memaklumkan kamu, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, kata Allah. Akan tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, kata Allah, maka sesungguhnya azabku adalah sangat pedih. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Kemudian yang ketiga ialah berbuat baik terhadap tetangga. Niscaya engkau akan menjadi mukmin yang sejati. Kita baru saja bersama-sama keluar dari ibadah Ramadan, mempererat tali silaturahim, mempererat tali persaudaraan, dan mengokohkan persatuan dan kesatuan sebagai anak bangsa. Coba kita tengok di belahan dunia lain. Mereka jangankan bersatu padu, jangankan untuk ibadah dengan tertib dan baik dan tenang, mereka dalam berkecamuk peperangan. Inilah nikmat Allah bagi bangsa Indonesia luar biasa yang patut kita syukuri. Sehingga kita keluar dari Ramadan, mari kita perkuat silaturahim, kita jaga persatuan dan kesatuan, kita bina hubungan dengan tetangga. Karena tetangga adalah yang paling dekat dengan kita, yang tahu lebih dahulu ketika kita dalam keadaan sakit, tentu adalah tetangga yang paling dekat dan paling utama.
Sedangkan keluarga yang dalam keadaan jauh, mereka meskipun datang tetapi akan terlambat untuk memberikan pertolongan. Dalam hal ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan tegas menyatakan di dalam sabda beliau, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarah." Artinya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tetangganya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Selanjutnya yang keempat adalah berbuat baik untuk orang lain sebagaimana engkau mengharapkan untuk dirimu sendiri. Kebaikan yang kita lakukan pasti akan berbalas. Tidak ada yang disia-siakan. Sebagaimana yang diterangkan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, surah Al-Zalzalah. "Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah." Barang siapa yang mengerjakan kebaikan sebesar zarrah, niscaya dia akan melihat atau akan menerima balasan tersebut. Hadirin kaum muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Selanjutnya yang kelima ialah janganlah engkau banyak tertawa yang berlebihan, karena hal itu dapat mematikan hati kamu. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Bukankah secara ilmu psikolog, secara ilmu kesenian, secara ilmu kedokteran juga dianjurkan kita gembira dan tertawa dengan catatan tidak berlebih-lebihan. Sejalanlah dengan ajaran Islam. Islam mengajarkan dan membolehkan kita bergembira, asalkan tidak berlebih-lebihan. Sebab hal yang seperti ini akan memudahkan diri kita untuk mensyukuri terhadap nikmat Allah, terhadap Allah yang memberi nikmat. Di samping itu dapat mematikan hati. Perasaan menjadi hilang kalau hati sudah mati. Sulit untuk kembali ke jalan yang baik dan benar. Semoga kita semua yang hadir di majelis yang penuh barakah ini, juga keluarga kita selalu mendapatkan petunjuk dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, serta mampu melaksanakan ibadah dengan penuh ketulusan serta dengan cinta kasih yang datangnya dari Allah. Semoga kita semua terhindar dari kejamnya siksa api neraka jahanam, terbebas dari siksa kubur, terbebas dari fitnah dunia, terbebas dari fitnah saat kita menjelang kematian, dan kita terhindar dari ajakan yang menyesatkan oleh yang dinamakan Dajjal. Amin, amin, Allahumma amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima min ayati wa zikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل وسلم وزد وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على أشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد وعن كل صحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله في كتابه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يؤتيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. اللهم